nggak ada dulu deh. Tapi teman-teman mau datang ke kantor, ya silakan. Oke, Helen ini actually adalah teman baik gue. Kita sudah berteman mungkin more than 7 tahun ada kali, Helen ya? 7 tahunan dari tahun 2014-15 gitu deh. Gue rada lupa, pokoknya Adidas Run itu deh pertama kali. Dan Helen ini tidak pernah gue ajakin, tapi tiba-tiba dia sendiri yang mau. Tiba-tiba waktu itu ketemu di Senayan City sama Melanie, which is our best friend juga, bertiga. Terus Helen yang tiba-tiba nyamperin, mau dong jadi agen. Nah, jadi hari ini kita ceritain. Helen ini juga salah satu tipe tipe leader yang pengen orang lain itu jadi pinter, tetapi pinternya sedikit berbeda mungkin sama leader lain. Helen tipe yang lu tuh baca dulu, belajar dulu, nggak ngerti, tanya gue akan servis lu abis-abisan di saat lu nggak ngerti. Tapi dia pengen semua orang, nggak hanya anaknya pribadi ya, siapapun juga, itu harus ngebaca, harus belajar dulu, harus coba dulu, baru ketika nggak bisa, baru bertanya, baru minta penjelasan lebih lanjut. That's Helen. Sedangkan memang namanya leader kan kita bagaimanapun juga memang sudah tugas leader ya untuk nolongin. Walaupun mungkin kaki emosi, keluarlah kata-kata yang nggak enak ya. Tapi percaya deh, tapi pasti namanya leader itu memang sebetulnya tugasnya nolongin, bantuin teman-teman supaya jadi sukses. Mau dia ngoceh kayak apa gitu ya. Kayak anggap aja kayak ini, kucing seperti gimana ya nah? Kayak anjing ya. Anjing lagi tiduran, keinjak buntutnya langsung gitu. Kayak gitu ya. Itu tuh orang tuh seperti itu. Helen, gue pun begitu. Gue ketika emosi, gue akan merepet panjang lebar. Ya, tanya Melda tuh kata bini gue tuh. Kalau mau tahu Jo, tanya Melda tuh. Gue kalau lagi emosi juga merepet gitu. Helen pun sama. Tapi apa yang diucapkan oleh kita tuh nggak beneran gitu. Nggak beneran itu maksud kita. Pasti deh. Lu besok telepon lagi juga kita pasti jawab lagi. Kita pasti tolongin lagi. Itu cuma karena ngomel aja, nama mami, semua punya orang tua ya. Mami pada ngomel-ngomel nggak sih kalau di rumah? Ngomel nggak, Vin? Ngomel luar biasa. Ngomel luar biasa. Gitu. Ini mah ngomel-ngomel tuh biasa. Jadi kalau lihat Helen ngomel, mungkin judes gitu ya. Tapi percayalah bahwa deep inside besok lu ketemu lagi, dia tidak seperti itu. Udah lupa tuh. Kayak mami aja sama dasar kamu ya. Males lah apalah keluar gitu loh. Ketika seorang leader bisa ngomongnya ketus, itu artinya apa? Dia anggap lu semua adalah keluarga. Ketika dia belaga bego, itu artinya apa? Dia anggap lu bawahan. Tapi kalau dia merepet kayak mama kita, kayak papa kita, itu artinya itu beneran nganggap lu tuh anaknya. Dan Helen tipe orang seperti itu. Oke, thank you semua. Silakan Helen sharing. Bentar ini saya kasih wajah saya dulu aja deh. Hai. Ini wajah lagi tidak dipoles. Jadi anyway, so hi, saya Helen. Saya bergabung sudah hampir 2 tahun. Mirip-mirip sama Jo, sama Dila, sama siapa lagi di sini? Dino mungkin ya. Yang tadi Jo bilang, gue sebenarnya gue sendiri sebenarnya punya pekerjaan lain. Gue di bisnis keluarga. Tapi ya pada dasarnya gue itu introvert. Ya, I don't like interact with people, like alergi kadang-kadang. Terus kedua, gue itu judes setengah mati ya. Tim gue pasti tahu. Bahkan kayaknya udah jadi urban legend gitu. Kalau lo di tim Gaspol belum pernah kena diprepetin Helen, belum afdol. Ya gitu. Jadi ya memang saya suka merepet, kebiasaan buruk, tapi itu yang sedang berusaha untuk diperbaikin. Karena gue dulu pengen jadi agen
awalnya my purpose was not for the money. Intinya gue sih kepengen jadi orang lebih baik. Karena gue merasa kalau gue jadi agen, gue akan dipaksa untuk bisa lebih sabar, untuk dengerin orang, untuk bantu orang. Sementara kalau gue di perusahaan bokap, gue hanya akan jadi anak bos, gue hanya akan jadi atasan, yang semakin lama tuh gue menjadi orang yang semakin keji gitu loh ya, karena gue nggak ada yang bisa bantah gue anyway gitu kan kalau di kantor. So I decided untuk jadi agen, sole purpose untuk itu. Gue mau belajar jadi sabar, jadi orang baik. Dan Tuhan ngasih gue sih ternyata pelajaran yang jauh dari yang gue minta gitu loh. Gue minta S1, dikasih S2. S2-nya apa? S2-nya adalah menjadi leader. Bukan lagi gue ngobrol dengan atau menghadapi customer, tapi gue menghadapi tim. Oke. Dan tim itu yang teman-teman tahu, tim itu bukan seorang yang kita gaji. Oke, bukan seorang yang bisa kita suruh. Kita hanya bisa menyarankan, kita hanya bisa memberikan tools atau tools suksesnya, tapi kita nggak bisa nyuruh. It's all in your hand. It's all in your mind. It's all between your ears, right? Gue nggak bisa tuh nyuruh Yana, nyuruh Nova, nyuruh siapa, ayo jualan. Ya, nggak bisa lah ya, bukan gitu caranya. So, gue dikasih tugas yang lebih berat dari Tuhan gitu. Nih, lo mau sabar nih, gue kasih nih ya, supaya lo sabar. Berurusan dengan tim-tim yang tidak report ke gue. I just happen to be in the team earlier than my team. Tapi itu, gue harus belajar sabar, harus lulus dada, harus cari cara, gimana cara ngomong dengan tim yang ini, gimana cara ngomong dengan agent yang itu. Dan benar yang kata Jo bilang, kalau misalnya kita masih care dengan orang itu, dan kita tahu orang itu punya potensi, mungkin kita akan sedikit, aduh kok pushy ya. It's not that we are pushy. Kita kepingin lihat teman-teman tuh sukses. Okay? Tapi kalau ginilah, katakanlah kalau kalian jadi guru ya, di sini ada dia nih, sebenarnya dia juga guru. Kalau kita ngeliat anak ini tuh udah yang, ya Allah, emang kayaknya nggak nyandar itu di otak tuh nggak nyampe gitu loh ya. Kalau kita udah tahu di otak itu nggak nyampe, masa depan suram, ya kita nggak akan buang-buang waktu untuk nge-develop orang itu. It's a waste of time, right? Tapi kalau kita lihat orang ini punya potensi, cuma belum gitu ya. Mereka tuh masih ada keraguan dari dirinya, masih yang Nah, itu tuh yang biasanya suka kita keramas. Cuci dulu yuk gitu biasanya. Okay? So, gue akan sharing sebenarnya it's not a rah-rah, it's not a pep talk. It's really based on my own experience dan apa yang membuat gue terus jalan baik di insurance maupun di olahraga. Gue ini waktu SMA, waktu SMP nggak suka banget olahraga, kuliah juga nggak suka. Terus kalau misalnya jam olahraga itu biasanya gue selalu mens. Hari minggu ini mens, minggu depan mens, minggu depan lagi mens, mens terus gitu ya. Gue juga suka bolos. Pokoknya gue dapat terus lah tiap minggu gitu, hanya supaya gue nggak ikut PE. Terus tapi ya akhirnya sekarang ini gue menjadi seorang yang nggak bisa nggak olahraga. Gue udah maraton, gue udah triathlon, gue udah Ironman, gue udah sepedahan jauh walaupun nggak cepet ataupun nggak kuat-kuat banget, tapi menurut gue itu kegigihan yang gue sendiri menepuk pundak gue sendiri. Well done Helen, well done gitu ya. So okay, ini akan gue share. It's really nothing great, but I'm just sharing what I believe in gitu ya. Okay, so ini kelihatan ya yang jadi tulisannya mindset. This is really based on my personal experience, and I think personal experience is the most powerful. Belum share. Gak ada apa-apa, Ci. Tenang. Kita sulap. 1, 2, 3. Yeah. Tada. Yay. Okay. So it's all about mindset. Okay. Ini adalah 3. Gue nggak mau panjang-panjang, jadi gue ngambil 3 the best 3. Kita, gimana cara kita melihat kita sendiri? Sebenarnya kita ini adalah kalau kita bilang nggak bisa kan enak, lu kan misalnya nih ada yang ngelihat Jo lah,
ya kan lu enak Jo, lu kan udah 17 tahun di Manulife, atau lu kan enak Len, lu kan ini networknya besar, lu kan temennya banyak, atau yang misalnya yang di Jogja, Ci kan enak, kamu kan di Jakarta, kalau Jogja tuh susah. Atau misalnya kita ngelihat Ci Anda, enak banget tuh di Surabaya, orang-orangnya kaya gitu kan, Crazy Rich Asians Indonesian tuh adanya di Surabaya gitu ya. Itu selalu kita ngomong seperti itu. Okay. Nah sebenarnya kalau aku boleh bilang, ini sebenarnya 3 nih, jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Kita sendiri adalah orang yang memberikan limitasi terbesar untuk diri kita sendiri. Nanti aku akan kasih contohnya. Kemudian ada dilema seorang yang menjadi perfectionist, dan aku ini mengesandingannya dengan perfectionist versus excellence. Apa sih bedanya antara dua itu? Dan yang ketiga adalah kita suka ngecap diri kita sendiri. Aduh, ya gue gagal nih. Gue gagal nih. Atau, yeay, gue berhasil, gitu ya. But actually, it's not really that. Oke. Aku akan ngasih contoh ini mengenai yang aku dengar dari orang lain juga sih. Jadi di suatu ketika ada seorang yang lewat sebuah lapangan gitu ya, bukan lapangan atau apa ya, lapangan lah kita anggap. Terus ada satu gajah nih, nah gajahnya tuh diikat, diikat kakinya dengan rantai yang cuma kayak gini doang. Ya, gajahnya udah gede gitu ya, tapi di rantainya cuma segini doang dan gajahnya mau aja diam di situ, nggak kabur. Terus si orang yang lewat itu tanya sama pawangnya, bro, itu lu gimana sih ngajarin tuh gajah? Segede gitu, cuma pakai rantai, tapi dia nggak kabur. Padahal kan gampang ya, dia tinggal gitu ya, nah, kakinya maju aja, itu serontok. Karena elephant is the mightiest animal in animal kingdom. Itu kalau di zaman Persia, zaman Roma bahkan, kalau misalnya musuhnya udah datangnya pakai gajah, wes bingung lah pokoknya lawannya. Karena gajah tuh kuat banget gitu ya, benar-benar kuat. Dan mereka juga persistence banget, kuat banget. Mereka kelompoknya juga sangat mendukung satu sama lain. Nah terus orang bingung kenapa ya hanya dengan rantai itu, kalau rantai gitu pakai putusan buat rantai sepeda juga selesai tuh beres lah, tinggal dipotong gitu. Itu nggak ada aman-amannya. Kenapanya adalah menarik. Jadi si pawang gini, oke, jadi waktu si gajah itu masih bayi gajah, ya, si bayi gajah kecil, itu udah gua rantai. Dan rantainya sama kok, rantainya kecil-kecil aja. Tapi dulu kan dia nggak kuat ya. Jadi kalau dia jalan, ketahan sama si rantainya. Karena dia dari kecil ditahan dengan rantai itu. Pada saat dia sudah besar, dia merasa kalau gue ada rantai itu, gue nggak bisa jalan. Padahal bisa nggak? Bisa banget. Hanya tinggal melangkahkan kaki, dia pasti bisa ngebawa rantai itu, memutuskan rantai itu langsung. Point is, kita tuh kadang seperti itu. Hanya karena dulu kita yang, udah deh, gue waktu itu tuh udah pernah nawarin ya, misalnya gitu ya, kalau kita ngomongin ke insurance. Gue udah pernah nawarin tuh waktu itu, tapi enggak lah, nggak menarik produknya. Gitu ya. Akhirnya apa? Kita setiap kali ngomongin produk itu, kita sendiri juga merasa, nggak bisa lah gitu. Atau kalau diajakin, just because kita nggak punya background sales, just because gue introvert, ya, terus gue nanti merasa, nggak bisa lah, gue kan nggak bisa ngomong sama orang. Gue tuh alergi sama orang, kalau ketemu orang tuh gue gagap, gitu. Tapi itu adalah sebenarnya masa lalu. Yes, kita itu adalah produk dari masa lalu kita. Harus, masa lalu tidak boleh dilupakan. Ya, kita adalah produk masa lalu, tapi jangan sampai kita terjebak di masa lalu. Itu. Jangan kayak si gajah kuat ini yang terjebak dengan masa lalunya. Hanya karena dulu gue di rantai dan nggak bisa jalan, bukan berarti sekarang gue di rantai gue juga nggak bisa jalan. I can. It's just a matter of if you want or not, if you want to try or not. Gitu. Ya. Terus ada lagi yang menarik adalah ini. Gue pernah dengar di satu podcast, kalau nggak salah ya, gue lupa podcastnya apa. Tapi dibilang adalah manusia itu adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang sering kali tidak memaksimalkan potensinya.
Maksudnya apa? Oke. Kita itu kalau misalnya kita bandingin lah sama pohon ya. Pohon itu nggak punya pilihan bahwa dia itu tidak mau tumbuh. Kalau dia mesti tumbuh menjulang ke atas, dia akan tumbuh terus selama masih ada nutrisi di tanah. Dia akan punya buah, dia akan punya daun, punya ranting, dia akan tumbuh setinggi-tingginya. Yang diberikan maksimal tingginya dia berapa ya? Jangan harap lu pohon cabai jadi kayak pohon beringin. Ya pohon cabai tapi akan maksimal. Dia akan menjadi pohon cabai yang semaksimal mungkin sesuai dengan tanahnya, sesuai dengan potnya. Sama halnya dengan tumbuhan atau pohon. Nggak mungkin tuh dia tiba-tiba udah stop, aku tidak mau growing gitu kan, nggak mungkin. Kenapa? Karena pohon itu tidak punya pilihan. Oke. Selama saya diberikan nutrisi, ya saya mau nggak mau, saya akan harus tumbuh. Sementara kita, makhluk Tuhan yang punya akal budi untuk memilih. Pilih dong ya. Nah, pilihan ini adalah suatu kemewahan, tapi suatu ketika adalah sebuah konsekuensi juga. Oke. Misalnya gini ya, sekarang kita nggak happy nih. Aduh, Jo, gaji gue tuh segini-segini doang, kerjanya sampai jam 9, udah gitu kagak dipromosi-promosi, setan tuh, karena gue ngerokok aja tuh gue nggak bisa ngobrol di exit room sama si Pak Bos gitu ya. Nggak bisa naik deh gue, dia malah disalip gue. Itu kan sebel. Aduh, udahlah gaji kayak gini-gini doang. Ya udah lo coba aja side hustle. Side hustle. Terus kalau gue gagal gimana? Tapi kan susah. Terus kalau misalnya gue nggak dapet prospek gimana? Gue nggak ngerti, Jo. Gue nggak tahu lah nanti. Ya, gue nggak tahu lah gue bisa apa enggak gitu ya. Sedihnya adalah kerap orang berpikir, mungkin kalau kita refleksi balik, karena kita tidak mengambil suatu keputusan, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi next-nya. Right? Waktu gue terjun di asuransi, gue nggak tahu. Gue sampai mikir, siapa sih yang mau closing sama Helen? Judes, nggak sabaran. Mau nggak mau gitu ya. Lu jangan mau yang enggak. Mau enggak. Oke? Gue gitu modelnya. Tapi kan bukan berarti itu gue akhirnya tidak mencoba. Gue tak cobalah gitu loh. Nggak ada ruginya gitu ya. Tapi nggak semua orang punya pikiran itu. Orang kadang ya udah segini cukup lah. Ya udahlah, bagus gue masih punya kerjaan, bagus gue masih digaji. Because sometimes unhappiness appears better than uncertainty. Oke, itu bahasa Indonesia gue bingung mau gimana ya. Tapi intinya ya udahlah, kita suka, ya udahlah nggak apa-apa lah, gue nggak happy lah, tapi pasti gitu ya, daripada nanti gue coba bisnis ini, gue pindah, tapi kan nggak pasti ya, gimana kalau gue gagal, gimana kalau nggak jadi, gimana kalau gimana gitu. That's the irony. Unhappiness appears better than uncertainty. Dan itu yang membuat kita tidak berani maju. Nggak berani untuk nyoba. Gitu loh. Kita tuh jadi gajah yang kuat. Tapi kita yang, enggak lah, dulu tuh gue coba sih. Gue dulu udah pernah sih MLM. Tapi gue nggak bisa. Gue tuh dari dulu tuh anak marketing. Gue tuh bukan anak sales. Celah. Sales, udah gue bilangin ya. Sales is the essence of everything. Sales, you do sales every day. You do sales pitch to your mom. You do sales pitch to your partner. You do sales pitch to your daughter or your son. Waktu lo misalnya lagi menjual diri lo pada saat lo mau kerja dimanapun, you're doing sales. Gitu loh. Dan kalau lo sendiri nggak percaya dengan apa yang lo jual, itu nggak akan terjadi. Dan kita tuh jualan tiap hari. Kita menjual diri, kita menjual konsep. Okay. So yang gue, I'm saying this to myself karena gue dari dulu bilang I'm not a salesman, gue nggak bisa jualan. Okay. But once I change my mindset bahwa okay, katakanlah gue nggak suka dibilang salesman, gue nggak suka dibilang selling, gue menawarkan solusi, tapi esensinya sebenarnya tetap jualan, hanya caranya aja bagaimana. Okay. Kita diberikan tools di sini. Kita punya leaders, kita punya peers yang mau bantu kok. Oke, so itu. I hope you guys are dibangunkan dengan kata-kata ini ya. So do not settle with unhappiness. Oke, mendingan kalian nyoba.
gagal nggak apa-apa kok. Ya, gagal itu sudah pasti. Nggak ada orang berhasil yang nggak pernah gagal. Nggak ada. Oke, jadi kalau kalian nggak pernah gagal itu biasanya sih nggak pernah nyoba. Dan orang yang nggak pernah nyoba itu biasanya akan stay put, nggak kemana-mana. Okay? Ini mungkin Johan pernah melihat ini karena gue sebenarnya nyontek dari punya Johan. Okay. So which one are you? Are you on the left side or the right side? Yang sebelah kiri. Belajar. Habis itu kalau udah jejak, wes satu gitu ya, saya kerjakan. Atau kamu belajar, kerjain. Belajar lagi, kerjain lebih baik. Dari kesalahan, belajar lagi, kerjain lagi. Dan seterusnya. Which one are you? Okay. Masing-masing orang punya gayanya sendiri. Sebenarnya dibilang salah, dibilang enggak, ya nggak tahu juga ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung gaya masing-masing. Tapi kalau gue sendiri, gue dulu tuh ini nih. I learn, sampai ngelotok, baru aku mencoba. Okay. Kenapa? Karena I'm an overthinker. Ya, akut. Pokoknya dipikirin semua the best possible way atau actually the worst possible thing that can happen, gue pikirin dulu dah, gitu ya. Katanya antisipatif, tapi sebenarnya overthinker and actually just a chicken shit. Okay. Gue nggak berani ngelakuin karena gue takut gagal. Di sini gue berusaha untuk mengubah, karena gue ngeliat gila kalau gue learn terus, kagak nyoba-nyoba, orang lain udah terbang kemana, udah nyoba sana sini, gue masih berkutat di kepala gue, gitu ya. Akhirnya gue move kalau gue sendiri jadi learn do. Kayak kemarin misalnya ada yang ikut semalam. Ingat ya kayak kalau nggak salah Ana kalau nggak salah ya. Pas ditanyain ini ada nggak Ana, bisa nggak Ana? Oh bisa. Ya, kita bilang aja dulu bisa gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa bukannya menyanggupi. Kita bisa mencari tahu dan kita cari tahu aja gitu loh. So, buat teman-teman yang masih baru, ataupun yang sudah lama, tapi masih kayaknya gue belum jejak ya. The best thing adalah gue dan Melia yang bisa gue share. Karena gue bersama-sama nih berjuangnya dari nol sama Melia, sama-sama. Kita belajar, kita coba. Kita belajar, kita coba. Nggak takut kelihatan bego, nggak takut gagal. Ya gagal ya udah. Gitu loh. Coba lagi dengan orang lain. Itu yang gue pelajarin dan ya bukannya sombong, bukannya congkak, tapi gue dan Melia dengan cara itu kita bisa akselerasi karir kita mengakselerasi ya ujung-ujungnya kompensasi dan yang pasti pengalaman kita itu jadi banyak. Pengalaman gue itu bukan hanya dari brosur, ya kan? Cuma mau belajar, pokoknya jangan sampai lo jadi ini deh. Lo jadi sarjana produk asuransi. Nggak perlu. Kita yang perlu pentingnya konsep. Kita coba bikin di e-pos, di mi-pos, coba. Belajar salah, nggak apa-apa. Yang tadi Jo bilang ya, kalau gue itu nggak suka nyuapin agen-agen atau tim gue. Gue nggak suka aja nyuapin. Intinya, lo nggak tahu, sini. Yuk kita belajar. Jangan, aku nggak tahu dong bikinin. Weh, enak aja. Lo udah belajar belum? Oke, karena kita semua udah sama dewasa ya. Nggak perlu disuapin. Kita adalah koleha. Kita adalah partner. Kamu bukan anak buah, apalagi anak asuh. Ya, kita di sini adalah kolega. Oke, jadi ini yang gue switch dari learn karena saya overthinker akut, gue switch ke approach yang learn do. Ini ada hubungannya dengan yang berikutnya. Perfectionist versus excellent yang tadi gue udah bilang. Perfectionist itu apa sih? Perfectionist adalah gue yang dulu mungkin, ya. Jadi gue tuh nggak akan maju kalau gue nggak merasa ini adalah produk yang sungguh luar biasa. Gue mengerti dari A sampai Z, gitu. Terus pas gue udah mau present, ternyata nggak pas, nggak cocok sama orangnya. Dan karena gue mau perfection itu, gue sudah menyiapkan diri yang sesuai dengan my version of perfect.
Satu, memakan waktu lama untuk mencari suatu kesempurnaan. Sebenarnya kesempurnaan itu elusif ya. Perfection is elusive. Nggak akan bisa dicapai. Perfection is abstrak. Okay. Tapi karena kita kejar terus abstrak itu, ya nggak selesai-selesai. Akhirnya memakan waktu panjang. Dan kemudian saat kita merasa sudah perfect, dan ternyata itu tidak cocok dengan orang yang kita sampaikan, itu sakit hatinya luar biasa loh. Oke. Makanya kadang orang yang perfeksionis itu susah maju. Karena dia takut gagal. Dia akhirnya, oke, pokoknya aku harus sempurnakan dulu. Thomas Alva Edison itu berapa banyak kegagalan yang harus dia hadapi sebelum akhirnya dia menemukan momennya, teng gitu ya. So, bedanya perfectionist sama excellence apa? Kalau excellence itu, apa yang ada, pokoknya tak pakai sebaik-baik mungkin. Ya, we do the best we could in that time frame with available resources. Kita nggak nyari, aduh tapi aku masih kurang nih, tapi aku belum ada pengalaman, tapi kan aku masih baru, aku belum tahu produknya, nanti kalau aku salah gimana, gitu ya. Itu jangan menjadi batasan. Kamu, oke, gue belajarnya dari kerjaan gue yang pertama kali, gue di Nielsen. Waktu itu masih junior, suruh presentasi di depan klien besar. Gue bingung, aduh tapi kalau gue salah ngomong gimana ya? Kalau gue misalnya presentnya terus ditanyain gimana dong? Dan selalu gue inget dari atasan gue waktu itu. Dia bilang, Len, yang bikin presentasi siapa? Gue. Yang punya datanya siapa? Ya gue. Jadi sebenarnya lo tuh lebih tahu dari klien lo. Klien lo itu akan diberitahukan, akan mengangguk-ngangguk dan menerima apa yang lo sampaikan. Lah terus kalau misalnya dia tanya gue nggak bisa jawab gimana? Ya nggak apa-apa. Thank you for your question. It's a very good question. I will get back to you once I have the answer. Dan itu nggak apa-apa. Itu maju. Tapi kalau gue mencoba untuk all worst scenario, pertanyaan apa, terus tiba-tiba ditanyain yang nggak gue pernah kepikiran, waduh, itu mungkin akan berabe. Gue nggak akan pernah mau untuk presentasi, gue nggak akan pernah bisa maju. Okay. Excellence is actually doing extra miles with whatever we have. Kita berusaha sekuat mungkin. Okay. Dan excellence itu bukan perfection, karena it is okay for you to fail. Nggak apa-apa kok. Dari fail itu adalah pelajaran. Apa yang bisa gue ambil dari pelajaran ini? Kalau gue ditolak, makanya gue selalu bilang ke agent-agent gue, ditolak itu bagus, karena itu kesempatan belajar yang luar biasa. Oke, nggak apa-apa, jangan takut ditolak. Dari tolakan-tolakan yang sebelumnya, the next client that you approach, lo udah jauh lebih siap. Jauh lebih siap. Kayak misalnya tadi, kita selalu belajar, misalnya ada, kita bahkan dengar tuh dari Star Session lah, dari sharing-sharing orang, kita juga belajar dari apa itu, dari kegagalan orang lain juga sih, gitu loh, di objection-nya apa, kita belajar, oh ya, kalau lain kali ada yang ngomong kayak gitu, gue balasnya kayak gini, dijing, gitu. Terus tapi kalau misalnya gagal ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Kita kalau gagal nggak dipenjara kok. Itu aja ya titipan gue. Jadi jangan takut untuk salah. Excellence will propels you forward. Sementara perfectionist itu akan keep you in place. Lo akan stuck. Sementara kalau lo mengejar excellence lebih baik dari kemarin, lo akan jauh lebih cepat akselerasi ke depannya. Oke. Itu yang sama kayak misalnya kita sepedaan, kita berenang, kita lari. Oke, kalau selalu kita nunggu, nanti deh tunggu berat badan gue ideal beratnya, baru gue akan nanjak atau gue akan lari. Nanti deh kalau gue misalnya udah bisa berenang gayanya perfect, baru deh gue berenang. Oke. Atau enggak lah, sepeda gue tuh kurang canggih, nanti deh coba deh gue cari duit dulu untuk gue canggihin sepedanya, habis itu baru gue sepedaan supaya gue bisa nanjak gitu. I'm telling you nggak akan bisa nanjak-nanjak deh lo kalau nunggu. Oke, sama dengan lari. Just do it. Sekarang lagi gemuk, ya nggak apa-apa. Lo kerjain, lo lariin, lo sepedain. Dengan apa yang lo ada. Just do it. Just show up. Just show up every day. Oke.
Kalau misalnya hari ini mau lari 10 kilo, dapatnya cuma 6 kilo karena ngap-ngapan, terus nggak apa-apa kok. Nggak di penjara. Oke? Tapi kalau lo nyoba, lo nggak tahu. Nah, kita ini yang tadi gue bilang, jangan takut gagal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gagal, misalnya, aduh gue gagal nih, Len, gue, aduh, inilah kaput lah kemarin gue deketin calon prospek kan ini, gagal lah. Yang gagal itu bukan kitanya cinta, tapi apa yang kita kerjain itu yang gagal. Oke? Kita bukan si gagal kok. Pun kalau kita berhasil, bukan kita yang berhasil. Kebetulan apa yang kita kerjain itu berhasil. Oke? Jadi jangan, don't be so hard on yourself as well. Gitu. Kalau misalnya kita gagal, it's just what we do yang fail. We are not a fail product. No. Kita coba lagi, kita coba lagi, kita coba lagi. Terus kalau misalnya gagal, jangan juga menyalahin, aduh, kenapa sih? Why is this happening to me? Why? Terus self-pity. Fine lah, kalau lo mau nangis, nangis. Kasih waktu. Oke? Lo mau sebel, lo mau jeduk-jedukin kepala ke... Jangan deh. Kalau lo mau nangis, nangis aja ya. Jangan jedukin kepala. Nangis nggak apa-apa. Kasih waktu 30 menit, selesai. Habis itu, next. Apa yang bisa gue pelajarin dari event ini? Oke, apa? Kalau kita dikasih suatu kesulitan, dan ini kejadian kok sama gue. Dan gue tuh dulu yang sempet lah, gue ada deh bikin tuh, pertama-tama gue juga jadi agent. Gue kasih lihat ke Joe, gue bikin video, presentasi gue ke orang, gue kasih Miwa, plus apa ya, dulu bukan MUHC, aku lupa lah aku ya. Tapi wah, sampai sekarang orangnya nggak closing tuh. Beneran nggak closing? Nggak mau juga, dia lagi cari dulu dana pendidikan buat anaknya. Gue kasih Miwa, kasih berapa tahun, terus kasih ini plus itu, nggak mau juga gitu. Dan gue awalnya gue sedih, gue bilang sama Jo, gila sedih juga ya Jo ya. Kalau misalnya ini satu-satunya pendapatan gue sih, mampus sih gue, stres gue. Ya Lan, lu kalau cuma satu orang, dia sama kok, dia tuh ngomongnya sama Jo tuh ya, makanya kita agen-agen lama tuh kayaknya udah pengen kupingnya, karena memang Jo tuh konsisten ngomongnya. Lan, lu tuh kalau prospek orang cuma satu dan lu tungguin aja, ya stres lah. Prospek aja yang lain. Nah, ya juga ya. Sampai hafal ya. Dulu gue hafal banget. Jadi kalau gue dulu tuh yang gue pantengin, gue tungguin, kalau orangnya typing, seneng gitu loh. Tapi dia nggak ngambil, gue sedih. Ditolak sama temen sendiri yang gue pikir akan ambil, sedih gitu. Tapi karena dari situ gue belajar untuk move on. Gue level up. Dan move on itu berdampak tidak hanya ke hidup gue yang menjadi agen asuransi, tapi hidup gue in general. Oke. Ya move on aja. Udah selesai. Mau nangis, selesai. Habis itu next. Udah, stop. Sama halnya kalau misalnya yang tadi Jo bilang ya, kalau kita misalnya nih, kita galak-galak, kita mau berantem di sini, kita mau berargumentasi, ya nggak apa-apa. Sekarang kita argumentasi, tapi apa yang akan menjadi hasilnya? Kita ngambil apa sih maknanya, faedahnya apa, dan level up. Oke, jangan cuma nangis-nangis deh, jangan cuma weeping, komplain gitu loh. Tapi lihat, oke, kalau lo bisa ngambil pelajarannya, ini yang gue dengar. Jadi kalau life give you a lesson, dan kita belajar, kita tuh level up. Tapi kalau life give you a lesson, dan lo hanya weeping gitu, kenapa sih, why, kenapa semesta tidak adil padaku, itu akan datang lagi. Pelajaran itu akan datang lagi dalam format yang berbeda. Sampai lo belajar, dan lo level up, naik kelas. So always sih, kayaknya nih dulu si Ivan pernah bilang sih, why is this happening to me versus apa yang bisa gue ambil, apa makna dari apa yang terjadi. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Nah ini gue belajar dari Bu Nancy. Oke, ini sebenarnya gue mau kasih lihat ini. Mungkin ada yang udah lihat Instagram gue ya. Jadi ini namanya Daruma. Oke. Daruma. Di Daruma ini, di tahun 2021. Ini tahun kelihatannya. Ini gue, bentar ya, gue hilangin background gue. Iya. Video filters, virtual background.
Ini gimana caranya? None. Aku nggak bisa hilangin. Oh, bisa. Oke. Ini ya. Ini tahun 2021. Kelihatan nggak? Gelap, mundurin dikit, gelap. Anyway. Ya. Nah, Ini kelihatan. 2021. Ya. Ini project gue dulu. 2021. Gue tulisnya apa? Gue mau MABC Platinum. Gue mau MDRT. By the way, gue tulisnya MABC Platinum, gue mau di bulan Juni. Gue mau mini conference Turki. Gue mau main conference Toronto. Ini gue tulis di awal 2021. Ya. Ini namanya Daruma. Daruma ini, kalau gue boleh cerita, Daruma ini sebenarnya adalah seorang Buddhis, jadi meditasi Buddhis. Dia itu sangat khusyuk sekali ya, dia bermeditasi. Dia tidak bergerak sama sekali sampai tangan dan kakinya itu karena nggak pernah bergerak, ototnya mengecil, habis itu Oke. Putus gitu ceritanya pokoknya tangan sama kakinya itu memisahlah dari tubuhnya ya. Nah, dia itu melambangkan sebuah kegigihan, persistency, determination. Itu adalah Daruma. Orang di Jepang biasanya kalau awal tahun mereka ke kuil, mereka banyak tuh Daruma yang menunjuk, jadi yang mereka bawa ke kuil dan mereka tulis wishes-nya mereka apa. Kalau mereka sudah punya wishes atau goals, not wishes, goals, mereka tulis. Tadinya Daruma ini tuh nggak punya mata, jadi Daruma ini matanya dua-duanya sebenarnya kosong. Ya. Pada saat mereka menuliskan goals-nya, matanya dibuka satu, diitemin satu. Dan pada saat goals mereka sudah tercapai, matanya akan jadi dua. Diisi matanya. So, believe it or not, ya, it works. Kan ada yang bilang kayak kemarin Joe suka bilang ya, dia tulis ada video tuh yang pokoknya gue tempel poster, misalnya gue pengen mobil, ya gue tempel poster, gue liatin sehingga semesta itu tuh mendukung, mestakum. It happens. Jadi apa yang gue tulis di awal 2021 ini jadi. Dan akhirnya gue bisa membuat satu matanya lagi sehingga dia dua. Maybe this is a way for us to keep an eye, always an eye to our goals. Ini 2002. Gue udah tulis. Gue udah bikin sendiri. Oke. Gue mau MABC, Platinum tetap. Gue of course mau signature. Oke. Dan gue punya manpower. Gue pengen punya manpower. Gue punya cita-cita untuk berapa goals gue di tahun ini. Dan bukan cuma itu, di handphone gue, ini adalah goals gue. Wow. Oke. Ini sebenarnya gue belajar juga dari yang barusan ngomong wow. Yang ngomong wow itu di tahun keduanya dia, di handphone itu jelas-jelas tulisan MDRT. Logo MDRT. Oke. Dan dia dapat COT waktu itu. Gue sendiri di tahun pertama gue masih malu-malu, aku mau MDRT gitu ya. Jadi di screen lock gue ada sedikit logo kecil MDRT. Gitu. Tapi ya selalu gue lihat, ya ngimpi boleh dong ya, namanya ngimpi gratis gitu ya. Udah itu aja gue taruh. Tapi it works. Dan itu yang membuat gue fokus. Gue punya tujuan. Dan tujuan itu yang membuat kita tuh lebih, bisa menentukan prioritas. Gitu. Tujuan gue mau ini, jadi gue prioritaskan. Gue bukan melakukan sesuatu yang enak dilakukan, tapi gue melakukan sesuatu yang harus gue lakukan. This is not a pep talk. Misalnya, come on lah. Gue juga orangnya skeptical ya when it comes to pep talk. Bullshit lah. Gitu ya. Gue tuh gak suka. Tapi this happened for me. Then this is why I'm sharing you this. Okay. So, yeah.
So itulah makanya ini yang gue selalu ini yang menjadi apa ya, goals gue. Jadi si 2 Daruma ini, yang satu yang udah ada 2 mata, yang satu cuma ada 1 mata, itu supaya gue always keep an eye on my goals. Gue tuh mau ngapain sih di sini gitu loh. Apa yang harus gue lakukan, seneng nggak seneng, disiplin, konsistensi, persistensi, itu yang gue kerjakan. That's my Daruma project. Dan bukan hanya di kerjaan, tapi di hobi gue juga gitu. Gue hobi sepedaan, ya gue akan terus, it's a project for me. Okay. Ini tuh ada yang menarik mengenai konsistensi. Ya, konsistensi itu menarik banget karena konsistensi itu suatu ketika kita buka, makin lama sebenarnya kita level up. When we keep on showing up, we do it gitu ya. Kita mungkin awalnya nggak berhasil, kita terusin, pada akhirnya kita dapat nih. Oke, dapat yang bagus. Itu kenapa? Itu hasil dari konsistensi. Kalau teman-teman misalnya punya yang belakangan ini yang udah putnya tadi nggak taruh WA status, nggak tahu IG story, terus kalian coba bikin. Itu ada kok, ada living proof kok dari teman-teman kita yang di sini. Ada banget living proof. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba dapat dan tanpa kita ngelakuin itu dan kita tiba-tiba dapat, it's actually luck. Oke. Jadi kalau luck ini ya gitu. Trennya nggak ada. Tapi kalau kita konsistensi, trennya tuh pasti sama. Trennya tuh pasti naik. Oke. Pasti ada hasilnya selama kita konsistensi. Konsistensi itu berhubungan dengan disiplin. Nggak hanya di jadi agen, tapi kalau kita mau ngurusin badan, kayak kalau kita mau berenang lebih cepat, kita mau lari lebih cepat, sepedaan lebih cepat, kita mau rumah lebih bersih, apapun itu, kalau kita mau melakukannya dan secara konsisten, pasti bisa. Okay? Instead of, kalau luck boleh, ada kok, jadi agen asuransi itu pasti faktor lucknya sangat besar juga. Tapi kalau kita nggak ngerjain, mau dikasih luck juga, kalau kita nggak siap, ya gelagapan. Pasti nggak bisa juga, nggak berhasil. So I guess gue nggak bisa share sesuatu yang bombastis, tapi itu yang bisa gue share saat ini. Semoga bisa teman-teman terbuka pikirannya. Jangan jadi gajah yang terikat di kakinya. Kalian punya potensi, oke? Okay? Don't settle with less, oke? Okay? Don't settle for less. Gitu. Jangan jadikan kita manusia yang berakal budi, punya pilihan, malah nggak kemana-mana. Oke. Kita harus maksimalkan apa yang kita punya. Jangan takut gagal, karena nggak ada orang yang berhasil yang nggak pernah gagal. Pasti pernah gagal. Hanya saja banyak yang kemudian nangis dan kabur. Tapi orang berhasil itu yang belajar dari kegagalannya untuk maju. Okay. I'm not trying to pep talk again. I'm not trying to pep talk you guys. I'm just sharing what I've been doing and what I believe. Terima kasih. Udah gitu doang. Keren. Ada yang mau nanya? Nggak. Nice one, Helen. Nggak ada yang mau nanya. Dadah. Mau nanya apa sih? Klien pertama siapa? Klien pertama teman lari. Teman lari. Biasanya kan hanya karena gue bilang gue sekarang gue nyoba nih jadi agen asuransi. By the way ya, kalau kalian baru jadi agen asuransi, ya boleh Lisa kalau misalnya kalian mau posting. Tapi dulu pertama kali gue posting itu bukan di bulan pertama, karena aku malu. Aku malu jadi agen dulu, jujur. Karena stigma yang orang bilang, and I care too much about what other people think about me. Even nyokap gue aja mungkin udah pernah denger ya. Jadi nyokap gue aja pas tahu gue agen asuransi, gue kan bilang dong, Mam, aku mau nyoba tuh jadi agen asuransi. Perkataan dia adalah, Len, kamu tuh kurang uangnya. Shit. Gue tuh sebel banget gitu loh. Akhirnya gue gak ngomong sama nyokap seminggu. Jadi gue malu. Jadi pada saat gue mau nge-post pertama kali, gue tuh mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali gue post nggak ya? Kalau gue post ini apa yang terjadi dengan reputasi diriku? Kayak punya reputasi aja.
Setelah gue post, ternyata dunia tidak runtuh. Oh, post kali dunia nggak runtuh. Tak post lagi deh, nggak runtuh loh. Ya udahlah. Gitu. Jadi the first step is the hardest, gitu ya. Kan kayak the first cut sih. Udah. Anyway, ya gitu deh. Pokoknya gue dulu tuh masih malu. Jadi I totally understand kalau kalian malu, kalau yang masih baru-baru malu, sungkan, takut nggak punya temen, takut dijauhin dari sama temen-temen lo. I'm telling you gue waktu pertama kali gabung, teman baik gue ada satu, hati-hati ya Len ya. Ya hati-hati kehilangan temen aja. Oh ya. Dan orang yang sama itu jadi klien gue. Dia bilang sama gue, oke, gini ya, kalau lo bisa bikin gue beli asuransi, itu berarti lo tuh jago banget. Terus gue tanya dong, udah nih, udah lewat setahun. I don't know, gue bilang, gue mungkin harus mengubah cara gue kali ya, gue sekarang mestinya lebih agresif gitu jualannya ya, supaya jadi penjual yang hebat gitu. Terus dia bilang, I think you already have that quality kok, kan, gitu loh. Karena lo bisa menjelaskan, lo nggak nutup-nutupin, state the fact aja gitu loh, dan emang tujuan lo ya bukan jualan, pokoknya lo perlunya apa, oke gue bisa kasih, tapi kalau nggak bisa ya gue akan bilang sorry gue nggak bisa. Dan gue itu mau ngeladenin dia, nanya dari A sampai Z, gue jelasin sampai dia bilang gue tuh nggak pernah mau beli asuransi karena orang-orang lain tuh nggak mau ngeladenin gue kalau gue tanya, begitu gue nanya rada susah dikit kabur gitu loh. Sementara gue ditanya susah dikit, gue kabur ke Joe, kabur ke Hengki gitu. Ini jawabannya apa gitu. So jangan takut sih. Gue bilang bilang ya, lu juga kenal sebenarnya si Sus, klien pertama gue tuh anak lari. Dan dia pas aja sih, kebetulan itu sih hoki. Gue cuma bilang, iya nih, gue nyoba jadi agen. Gue lagi cari asuransi kesehatan, Len. Oh ya? Nggak tahu gue apa itu asuransi kesehatan, gimana caranya. Itu Jo, Eli. Tuh. Aku nggak lepas dari professional company. Aku sekarang masih kerja, I'm side hustling. Walau. Ini tulisan. I'm still side hustling somewhat, tapi sebenarnya jujur gue sekarang lebih banyak di Manulife karena satu, kalau mau dibilang secara realistik, secara penghasilan di sini bahkan melebihi apa yang gue hasilkan di perusahaan keluarga. Oke, satu. Kedua, di sini kesempatan gue untuk berkarya dan gue untuk berkreasi itu tuh jauh lebih besar kebukanya. Oke. Mungkin kalau ada yang belum tahu, gue ini sebenarnya besarnya jadi karyawan sih. Gue semenjak kuliah, gue karyawan gitu. Gue karyawan berprestasi gitu loh. Tapi gue sebenarnya deep inside gue tuh kepengen jadi entrepreneur. Cuma dasar chicken shit ya, emang gue overthinker, nggak berani. Gue tuh nggak berani dulu pengen ini. Aduh, tapi nanti kalau gagal gimana ya? Aduh, nanti kalau gue bikin restoran atau apa, kalau chefnya kabur gimana? Terus gue kan gak bisa masak. Kalau gue bikin sekolah nanti guru-gurunya kabur, lah gimana dong gitu ya. Akhirnya mikirin semua, dihitungin, gak jadi, gak pernah jadi. Terus kalau gue di sini, akhirnya gue merasa bahwa ini bisnis yang gue nggak mungkin gagal, nggak mungkin pailit ya. Oke, gagal mungkin ya, gagal mungkin, nggak berhasil mungkin. Tapi gue nggak akan mungkin jatuh miskin. Gue nggak perlu keluarin modal gue cuma 225.000. Okay. Kalau resikonya nggak ada. Resikonya kalau klien nggak bayar premi kan bukan gue yang harus talangin. Kan gue nggak keluar duit. Jadi ini adalah kesempatan gue sebagai wanita bermental karyawan yang takutan, overthinker, punya kesempatan untuk berbisnis. Gitu. Jadi gue di sini challenge-nya berbeda. Gue nggak nyuruh, kemudian gue bilang sama tim, gue harus interaksi sebagai koleha. 2 orang yang sama dewasa harus bisa bertukar pikiran. Kayak tadi tuh gue dengerin, misalnya Bu Nancy tadi ada meeting ya, meeting BSM Up.
gue dengerin Bu Nancy cara ngomongnya, gue dengerin Pak Alex cara ngomongnya. Kita ngomong ya, Yana mungkin dari sini kita ngomong Yana gila ya, orang itu sabar banget ya. Kalau kita yang diomongin mungkin kita bilang, adah gitu aja masa nggak bisa sih. Gitu. Tapi kita dengar dari orang lain, dan ini yang gue dapetin yang nggak ada di tempat lain, nggak ada di tempat gue bekerja sama bokap nyokap, nggak ada lah. Gitu. Jadi alasan terkuat gue adalah kalaupun gue di sini serius, karena development gue sebagai manusia terbuka lebar, gue belajar dari berbagai jenis orang, dan duitnya nggak bohong. Oke. Biar orang percaya yang bisa kelola gimana? Maksudnya percaya sama kita. Jason, kamu nanya apa ini toh? Iya, maksudnya apa? Biar orang percaya yang bisa kelola itu apa sih? Nggak ngerti. Next. Kojo lari tuh, yoi. Supaya orang mau asuransi. Oke. Ya kamu ngomongnya sama orang yang mau enggak, jangan mau yang enggak, gitu ya. Supaya orang mau asuransi, gue nggak bisa. Nggak bisa aja. Karena gue nggak bisa orang yang nggak mau, gue bikin jadi mau. Oke. Gue hanya menyampaikan pentingnya asuransi. Gue nyampein aja loh ya. Ini mungkin Yohan pernah dengar dari Bu Astuti, dan gue juga dengar. Kita ini hanya menyampaikan loh ya. Oke. Kita nyampein, Pak, kalau ada terjadi resiko, Oke. Bapak itu hanya perlu mengeluarkan sekian untuk mendapatkan sekian. Bapak akan mendapatkan proteksi, ketenangan batin, dan anti ribet. Nah, kita hanya nyampein kok. Dia nggak mau ya, gue nggak maksa. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya, Jason bertanya, gimana sih supaya orang mau asuransi? I don't have the answer. Karena kita nggak bisa maksain orang yang nggak mau. Kita hanya bisa nyampein, ini loh ya resikonya. Okay. Ini loh ya solusinya. Oke. Okay. Silahkan kamu tentukan sendiri. Oke. Okay. Jadi, Jason, kalau kamu mencoba untuk mengubah orang, itu akan sulit. Yang akan kita ubah adalah diri kita sendiri. Approach-nya kita aja. Kita mau gimana? Apakah kita mau menyampaikannya dalam bentuk solusi? Kita mau menyampaikannya dalam bentuk ketakutan? Atau kita mau menyampaikannya ya sekedar, oh ini ada produk baru, kalau lo merasa bagus ya call me. That's it. Sementara kita, kalau kita mau mengubah orang, trust me, ubah diri sendiri aja sulit, mengubah orang gimana? Oke, okay. Tapi konsisten aja. Konsisten apa yang lo lakuin, lo branding, lo sampaikan. Kita itu sebenarnya kayak jasa titipan, teman-teman. Kita itu nggak jualan, kita ini just tip. Karena nggak ada orang yang bisa beli asuransi tanpa lewat agen. Ya, kecuali lewat online ya, which is jarang masih di Indonesia. Kita tuh just tip. Sama lah kayak misalnya kita Starbucks atau kita ke Jepang gitu ya. Terus kita fotoin. Ada yang mau titip nggak nih? Baju lari atau sepatu Nike? Ada yang mau nitip nggak? Kalau ada yang nitip, japri ya. Gitu loh. Sama asuransi. Ada yang perlu asuransi? Kalau ada yang perlu asuransi, hubungin gue ya. Kita bayarin dulu nggak? Enggak. Kita bisa rugi nggak? Enggak. Kita kayak just tip kok. Mau? Sini tak beliin. Sini tak bantuin. Aku mau yang size 43 Len. Oke, aku coba cariin. Nggak ada size lo. Udah. Ini gitu doang. Dan ini pelajaran just tip ini baru gue ngeh tuh mungkin 6 bulan yang lalu kali ya. Gue baru mikir, apa bedanya ya kita sama just tip ya? Gak ada loh. Sama sekali nggak ada. Kita hanya bantuin orang untuk beli. Nah, terus kalau just tip kan dapat extra money tuh. Dapat marginnya. Sama. Persis sama. Karena ingat, menjadi agen asuransi itu bukannya talenta, teman-teman. Bukan. Memang ada campur tangan, berkat, luck itu ada. Tapi bukan berarti you are destined
to be an insurance agent. Nggak ada. Gitu ya. It's all skill. Skill yang bisa kita asah. Keterampilan. Ini sama lah keterampilan kok. Bisa diasah. Bisa dipelajari. Bisa dilakukan. Bukannya berarti, oh kalau dia memang udah jago. Dia itu memang mungkin ini ya. Talenta lah. Jago dia ngomongnya. Enggak kok. Latihan aja ngomong. Kalau nggak ada tuh kelas-kelas public speaking. Karena semua itu bisa dipelajarin. Itu otot. Karena kita punya otot nih. Otot yang selalu tapi, itu otot tapi ya. Kamu gini, tapi, kan, gitu, tapi. Ya, orang-orang tapi itu. Gue selalu bilang, don't be a butt monkey, le. But this. You're a butt monkey, le. Itu ya. Lo selalu memperbesar otot butt-nya itu. Otot tapinya itu lu latih terus sama kayak otot kaki, otot tangan. Kalau kita latih makin kuat kan? Tapi kita nggak mencari otot yang lain. Harusnya kita melatih otot yang lain. Bukan otot tapinya yang kita gedein. Kalau otot tapi nggak pernah kita latih, lama-lama mengecil kok hilang sendiri. Otot, yuk coba yuk. Yuk coba yuk. Yuk coba yuk. Kalau lo melatih otot yang itu, lama-lama otot itu akan kuat. Nggak sulit. Gagal? Pasti. Gue janji, pasti lo akan ada gagalnya. Pasti. Tapi apa yang lo lakukan dari kegagalan itu kunciannya. Oke? Udah Udah ya. Jo. Masuk. Jo. Ya. Sorry Nah, tadi. Aku udahan. Udah capek. Udahan. Oke. Teman-teman, gue katanya udah 18 tahun gue ya. Terus tadi Helen bilang gue 18 tahun, gue udah tahu banyak. But today, I learned something new from Helen. Yaitu apa? Just tip. Oh, Helen taunya 6 bulan yang lalu. Gue baru tahu hari ini just tip. See, buat gue sendiri masih belajar, gitu kan? Masih belajar, gue baru nemu. Bener juga ya, iklannya just tip ya. Iya ya, nggak kepikiran gitu. Nah, jadi ikut Zoom kayak gini-gini nih harus ikut. Terus nanti ada meeting atau apa tuh ikut supaya kita tuh bisa dapat ilmu baru lah. Ini just tip sih gue akan pakai sih. Dan kemarin gue baru pikir satu cara ngomong asuransi. Kayak tadi Jason bilang ya, gimana cara ngiyakinin orang supaya mau beli. Bener kata Ellen, kayak just tip tadi. Kalau dia nggak mau baju itu, lu taruh di IG story iklan juga dia nggak kontak kan. Kalau dia pas lagi nyari baju sepatu Nike Zoom tipe warna pink gitu ya, pas gitu ya, pas lu taruh ya dia pasti mau. Tapi kalau dia pengen Adidas, lu kasih lihat pink juga dia, Nike juga dia nggak akan tertarik. Nah itu. Nah ada satu hal yang gue mau tambahin dari just tip tadi. Yaitu tadi Helen bilang jualan asuransi itu ada satu sebagai just tip, ada satu sebagai sharing atau memberikan benefit dari asuransi, ada satu yang namanya ketakutan. Gue tambahin dari ketakutannya, gue emphasize sedikit, gue tambahin karena ini belum 1 jam. Sayang amat dengerin Helen belum 1 jam, jadi gue tambahin gitu ya. Apa namanya? Kecemasan, gue nggak bilang ketakutan ya, tapi kecemasan. Sekarang coba teman-teman, masing-masing yang ada di sini ada 40, shit man, gue nggak kelihatan, 43. Ada 43 potong gue berarti 42. Ada 42 orang di sini, gue mau nanya satu sama teman-teman. Apa yang lu cemasin sih dalam hidup ini? Itu. Apa yang lu cemasin ini, bisa lu ngomong ke klien nanti, Pak, sebetulnya apa sih yang Bapak cemasin dalam hidup ini? Oh, saya nggak cemas apa-apa, saya sudah susah tuh. Lu udah nggak bisa jualan apa-apa tuh. Udah nggak ada yang cemas gitu, mati besok juga dia siap gitu. Nah, kecemasan kalau gua ditanya, misalnya maksudnya gimana ya? Nah, kalau klien nanya maksudnya gimana, itu saatnya lu jualan tuh. Langsung lu bilang, kalau kecemasan saya sih Pak, bla 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 bla. Jadi mungkin dia belum tahu, belum sadar, tapi karena lu ngomong, dia jadi kepikiran. Oke, sekarang gue tanya teman-teman,
Ada yang tahu cemasnya kayak gimana? Kalau gue cemasnya, satu, gue saat ini tabungan gue belum banyak-banyak amat. Oke, gue tabungan gue belum banyak-banyak amat nih. Aduh, nggak kebaca Kan baca ini apa sih? Cemas nggak punya duit kok besok tua. Oke, cemas besok. Gue sorry, cematanya nggak tahu taruh mana. Cemas nggak punya duit karena nggak punya. Cemas kalau tua nggak punya duit. Nah ini solusinya jadi agen. Atau ya, kalau gitu kamu harus nabung. Kalau dia nggak mau jadi agen, ya kamu harus nabung dana pensiunmu. Gitu. Kalau gue pribadi cemasnya, karena tabungan gue belum banyak. Kalau gue tahu sakit, amit-amit cabang bayi kemarin 2 bulan yang lalu gue sakit cancer. 2 bulan yang lalu ya. Itu cancer habis berapa? 500 juta, 400 juta. Terus gue duit dari mana? Satu. Terus kedua, gue tuh takut even gue punya, misalkan gue bisa berobat gitu ya. Tapi tiba-tiba karena duit gue terbatas, tiba-tiba ada temen gue ngasih tahu, Jo, ada dokter di Jerman hebat sekali. Lu pasti sembuh ini. Dia udah nyembuhin ribuan orang. Tapi di Jerman ya, shit man. Gue di Indonesia gue gak punya duit kalau ke Jerman. Itu ketakutan gue dalam hal sakit. Terus ketakutan gue yang kedua adalah, if something shit happen with me, dipanggil bos bulan lalu. Ini anak gue, satu SD kelas 6, satu SMP kelas 2, makan apa? Mati ya matilah gitu ya. Paling bini gue nangis-nangis, ya kalau nangis gitu. Bulan gitu mungkin, anak gue mungkin nangis kaya kalau nangis. Tapi kan hidup mereka masih panjang ya. Duit dari mana? Mau rumah gue dijual atau nyokap gue punya duit, oke lah. Nah, tapi kan bini gue statusnya minta ya. Minta itu kan nggak enak. Ya enggak. Minta sama gue beda sama minta sama nyokap gue. Minta sama gue nggak gue kasih sambil ngomel. Minta sama nyokap gue nggak dikasih, yang ada diomelin nyokap. Kebalik gitu loh. Nah itu yang kedua. Nah itu, oke Pak. Jadi itu kalau saya Pak, lu gitu ya. Nah, klien lu pas denger, iya benar juga ya. Ya sih benar juga loh kata kamu loh. Karena dia nggak tahu kan. Ya sih. Gitu boleh deh tuh asuransi kesehatan deh. Tapi gue udah punya asuransi kesehatan. Iya, tapi kalau gue out sekarang, asuransi jiwa gue, anak gue gimana ya? Apa cukup ya? Gue punya 22 polis. Jumlahnya saat ini 6 miliar. UP-nya. Cukup nggak? Belum. Gue belum merasa cukup. I have to buy more. Gitu. Apa itu cukup? Nah, gitu ya. Jadi itu satu tambahan lah. Oke, jadi kita round up dari Helen bahwa thank you Helen sudah mau sharing. Benar semua yang katanya Helen dari tadi bagus sekali menurut gue bahwa it's all about mindset ya. Jangan merasa Helen kan kaya, Helen kan berduit keluarganya, iyalah dapat klien banyak. Oke, when you see the mindset from that one ya. Tapi kalau coba gue jawab gini. Helen tuh banyak duit loh. Dia masih mau jalanin. Padahal dia nggak jalanin, dia nggak apa-apa. Nah, lu banyak duit nggak? Kok nggak mau jalanin? Gue balik nih omongan yang katanya, dia kan enak, kok duit kliennya gede-gede. Tadi gue balik lagi. Nah, lu banyak duit nggak? Nggak punya duit sebanyak Helen, kok nggak mau? Sedangkan Helen aja mau. Dia aja yang nggak peduli dengan duit masih mau. Kok lu so amat sih? Kalau gengsi amat sih, dia aja nggak gengsi yang berduit. Nah. Oke, atau satu lagi siapa yang di Allianz tuh, siapa artis siapa yang ganteng tuh? Aduh, Sinaga tuh. Restu Sinaga. Siapa? Restu Sinaga. Hah? Restu Sinaga. Restu Sinaga. Oke, Restu Sinaga. Restu Sinaga kok mau ya? Emang lu udah seganteng Restu Sinaga? Atau yang di Sequis itu siapa ya? Yang istrinya Dona siapa kan teman gue ya, teman bini gue tuh, Dona Nesia. Dia aja mau kok kita gengsi ya.
Terus yang kemarin kasus video 19 detik siapa ya? Lupa men. Gisel. Gisel. Itu Gisel tuh agent Allian loh. Nah, kok lu Ria Gading. iya, kok lu nggak mau sih gitu. Ya kan? Jadi apa ya? Jangan bilang yang tadi Ellen bilang mindset lu jadi merasa lu tuh nggak bisa apa-apa gitu. Coba dulu. Terus kayak tambahan tadi yang Gajah ya. Gajah Ellen bilang masa lalu jangan membayangi. Mungkin ada tambahan gini. Tadi Ellen belum sempat ngomong. Kalau ditawarin, aduh kok gue udah coba kemarin jadi agent, gue udah pernah gagal. Ya, mungkin ada yang ngomong gitu ya, gue udah pernah coba gagal. Dan gue baru ditolak sih minggu lalu. Gue nawarin, jadi gue punya klien, beli MEA, 20 tahun bayar MEA-nya, tiba-tiba lapse, gue kaget, gue lihat, dia nggak lapor gue lapse, tapi gue lihat report gue ada lapse. Langsung gue tanya dia, bisa dipulihin, dia bilang lagi kesusahan duit. Oke, lagi mesti atur finansial nih kok. Oke, langsung dong, gue tembak dong. Yuk ikut yuk jadi agent. Terus gue ngomong panjang lebar gitu ya. Terus dia bilang, aku udah pernah coba kok, dan waktu itu gagal. Dan aku nggak punya mental untuk itu. Gue coba lagi. Gue bujuk lagi, ya itu kan dulu. Bukan sama tim Gaspol. Sekarang dengan tim Gaspol, cara gue totally berbeda loh. Cuma iklan doang deh. Udah lu join apa sih ruginya? 225, sini gue yang bayarin. Lagi susah kan. Terus kan dia klien gue ya, gue udah dapet komisi lah kemarin-kemarin ya. Gue bayarin deh 225-nya. Lu tinggal masuk, pokoknya lu udah gue umpanin nih Google Drive, lu tinggal posting aja. Wis ngono tok. Nggak usah pakai AIU. Tar ya kok, aku pikir-pikir dulu. Aku soalnya nggak bakat asuransi. Coba, ini sama persis Gajah tadi ya. Udah dikasih sesuatu, tinggal bilang, gue coba deh. Kita kan nggak tahu ya hoki gimana ya. Mungkin dulu belum hoki. Banyak orang juga bilang, waktu itu gagal. Terus gue tanya, waktu itu gagal, kamu udah prospek orang berapa banyak? Udah ikut training-trainingnya? Udah ngejalanin atau belum? Gitu. Kalau lu sudah ngejalanin semua, gagal ya udah berarti emang lu nggak bakat lah. Gitu ya. Tapi kalau belum gagal, ya iyalah. Lu di Manulife, tim Gaspol juga kalau nggak nyoba ya gagal lagi. Nah, coba, dicoba lagi. Oke, kali ini gue coba tapi bantuin lo ya Kojo ya. Gitu. Bantuin ya, aku bener loh, gini lah, aku pengen loh. Iya, ayo. Nah itu kan bisa, hasilnya belum tentu sama dengan masa lalu dia. Jadi teman-teman di sini, just percayalah sama Cici Helen. Cici Helen aja mau gitu lah. Yuk kita coba ikutin Helen. Terus kita coba jalanin apa yang teman-teman leader sudah kasih tahu, dan jalanin apa yang orang lain jalanin. Dia posting yang asuransi jiwa mission syariah. Aku juga mau posting. Dia posting, gue posting pokoknya. Jadi bisa aja bilang, pokoknya gue lihat Kojo posting itu, gue posting. Atau Helen posting ini, gue pokoknya nempel aja, gue jiplak aja. Terus doa yang banyak gitu ya, biar hokinya datang gitu. Ya kan? Jasa Justip kalau posting terus nggak ada yang nyamperin ya kan, nggak ada yang mau ya. Jadi ya memang harus ada hoki juga, jujur. Tapi seperti katanya si siapa tadi? Artis siapa tuh? Sultan. Apa ya? Kok jadi bego gini sih? Raffi Ahmad, betul. Gue udah kasih lihat videonya ya, Raffi Ahmad ya. Selama di Bali lu, Jo. Raffi Ahmad tuh gue udah kasih lihat videonya ya. Yes. Udah ya. Mau dengerin lagi nggak? Yes. Ini gue jawab enggak langsung. Dengerin deh. Bentar. Oke. Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad dari SMP udah kerja 20 jam. Mana tuh? Tadi banyak bilang hoki. Nggak nemu sih. Bentar. Ada tuh. Pas tadi. Mana?
Bukannya atas tadi, Raffi Ahmad. Yang hijau, Bukan, atas. di atas bukan. Bukan, itu Arnold Schwarzenegger. Ya Arnold Allah. Schwarzenegger bilang nggak ada plan B, semua plan A. Nih, bilang ini si Raffi beruntung, oke alhamdulillah gue bersyukur gue beruntung, tapi gue kerja satu hari 20 jam bos. Yes. Dari gue SMP sampai sekarang kurang lebih nggak lebih dari 12 jam, more than 12 hour, mungkin 15 sampai 20 jam. Gue sampai 20 tahun nih begini. Jadi kalau ada orang bilang si Raffi beruntung, oke iya alhamdulillah gue beruntung, semuanya juga harus ada hokinya, tapi kerjanya gue tuh hampir 24 jam Dan gak semua orang bisa kayak gitu, Raffi. oke. Raffi Ahmad nih, gue sampai penasaran, gue tuh sampai Google loh. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian dari manajernya, terus dari orang-orang, ada kesaksian satu tuh tukang kamera. Gue baca ya, di situ tukang kamera itu bilang jam 4 pagi Raffi itu sudah datang, Pak, masih muka baju tidur, bahkan itu hari pertama gitu ya, terus dia tahu banget dia syuting sampai malam jam 12, jam 4 sudah ada. Terus yang kedua karena nggak keburu dia tidur di mobil. Karena nunggu jadwal besok, jadi dia tidur di mobil, sopirnya antrin another shooting. Terus tadi pagi bini gue nanya, dia baca artikel ya, tanya, Jo, si Raffi Ahmad punya duit 35 miliar. Gila ya artis bisa gitu. Itu artis luar biasa. Lu baca dulu cerita hidup dia. Baru you can believe artis Indonesia bisa segitu banyak. Padahal kan kayak kemarin yang artis yang banyak utang apa gitu ya. Jadi memang berbeda lah orang ini. Jadi ketika teman-teman yakin, pasti jalanin, kerja keras, benar-benar kayak orang kantor gitu ya. Jam 9 sudah mulai, jam 6 baru selesai asuransi gitu, jam 9 sampai jam 6. Dengan, ya gini, gue suka selalu bilang gini, lu kerja kantoran jam 9 sampai jam 6. Nah, lu ngerjain asuransi, kalau lu ngerjain itu jam 9 sampai 6 juga, buat teman-teman yang nggak kerja kantoran ya, itu pasti hasilnya lebih banyak. Gitu. Terus saya bilang tadi, di bisnis ini bisa kreatif, bisa apa. Oh, teman-teman, nanti ketika lu sudah mencapai level itu seru deh. Ya, Len ya? Kayak main game, tau nggak? Ngerjain asuransi ini kayak main game. Kayak ada, habis ini ngapain lagi ya? Kayak seru, ada poin-poin, poin MABC kan pakai poin-poin ya, seru, terus habis ini bikin apa ya gitu. Jadi ngerintis yang namanya bisnis tanpa modal, tanpa resiko bangkrut. Oke, gitu aja, udah 1 jam. Ada yang mau tambahin? Kalau nggak ada, nanti malam jam 7, Pamela ya. Pamela harus datang ya, Pamela itu bagus sekali kalau ngajar. Ya. Harus. Bagus banget. Nanti malam jam 8 waktu Bali. Jam 7 waktu WIB. Iya, waktu Bali. Iya. Apa waktu Bali 7 waktu WIB ya. Kita dengerin Pamela. Terus besok itu nggak ada, Jumat nggak ada, Sabtu nggak ada, Senin ada. Oh ya teman-teman. Apa? Ada gue bikin live IG sama Fedi. Oke, ya besok tuh ya, besok ya Jumat. Nah nonton ya besok malam ya, Ivan sama Fedi mau bikin live IG dari Jumat malam. Terus buat teman-teman, tim Gaspol dipercaya untuk membawakan yang pertama kali di Indonesia, Manlife Indonesia, Grand BOS versi tim Gaspol, tanggal 5 Maret. Jadi teman-teman, kita lagi mempersiapkan ini banget. Gue sampai nggak tidur, malah baru tidur jam 1 waktu Bali. Udah 2 hari bikin slide buat ini. Gue lagi siapin dulu. Habis itu nanti slide-nya akan didiskusiin balik bareng-bareng di tim leader. Tanggal 5 Maret, tolong undang siapapun teman-teman lu kirimin. Nanti akan ada slide-nya. Bukan slide, maksudnya undangan untuk ikut Zoom dengerin why you should join with Manulife Indonesia. Oke, 5 Maret jam 10 pagi. Nanti akan update berikut. Jadi maksudnya sekarang udah mulai lah ya, dikasih waktu 2 minggu buat teman-teman nyari-nyari siapa temennya yang mau kirim-kirim aja. Kirim aja, nggak mau ya waste gitu. Ya, nggak akan gini. Gue tuh tambah satu lagi. Lu pada takut kehilangan temen ya. But I let you know,
Gue tidak kehilangan teman, Helen juga nggak kelihatan teman, bahkan gue punya teman sekarang ada 180 orang baru di tim Gaspol. Dan ketika teman-teman lu ngejauhin, gara-gara lu jadi agen, atau gara-gara lu cuma ngomong, gue sekarang di insurance ya, terus dia takut sama lu, terus dia musuhin lu atau jauhin lu, gue kasih tahu ya, tuh, bini gue aja ngerti, berarti orang itu bukan teman yang baik buat lu. Oh dia bukan teman yang baik buat lu, ngapain lu bela-belain jadi temen dia? Setuju. Kenapa? Setuju ya? Kalau sampai dimusuhin gitu ya. Jadi kalau lu aja nanya doang terus dimusuhin, ngomong doang dimusuhin, ketika lu lagi susah, lagi di titik susah lu, percuma deh temenan sama dia. Katanya temen itu, ini gue kemarin kan datang kawinan Melanie ya Helen ya, gue punya satu idiom quote bagus. What is teman baik sahabat? Sahabat nggak selalu ada, tapi pasti ada. Keren kan? Nggak selalu ada, tapi dia pasti ada. Jadi ketika gue sedang di asuransi sibuk, teman-teman gue tuh semua pada ngertiin teman baik gue. Si Tejo sekarang jarang sini, iya dia lagi kerja. Disibuk, ngertiin aja lah, kita harus berdoa dia tambah sukses. Kalau dia sukses kita happy, itu teman kan. Terus kalau nanti gue butuh apa, pasti dibantu sama dia. Nah percuma kita punya teman yang seneng-senengnya ada, begitu tiba-tiba lu lagi susah, dia join lu. Nah cuma nawarin asuransi dijauhin, apalagi lu susah beneran. Oke? Jadi nggak usah takut teman-teman. Life must go on. Terakhir gue lagi seneng nih hari ini. Ada satu lagi, gue tadi nonton Steve Jobs. Steve Jobs kasih speech di Stanford. Videonya 10 menitan. Dia bilang gini, connecting the dot. Connecting the dot. Ya. Jadi hidup kita itu adalah dot titik yang mengkonek hidup kita menjadi seperti apa ke depan. Seperti kata Helen, kita adalah produk masa lalu. Jadi kita nggak bisa predik, kita nggak bisa tahu the dot ke depan tuh apa. Yang kita bisa tahu hanyalah ketika kita mencapai suatu titik itu, baru kita realize bahwa dot yang sudah terhubung itu ternyata membawa kita mencapai hari ini. Contoh, I'm connecting the dot like this. Untung saat itu ada tante yang jualan komisi 1,5 miliar. Jadi gue kepikiran. Untung saat itu gue Carol ya. Carol itu minta ditemenin ke Tangerang untuk referral klien IB dia. Dan gue nyetir bareng dia 1 jaman ke sana, di mana dalam perjalanan mobil Carol cerita ini. Terus pas momennya gue terus resign, terus momennya gue pas lagi perusahaan itu lagi mau growing lah gitu ya. Terus momennya pas saat itu gue lagi makan sama Helen sama Melanie ke Sensi. Coba waktu itu gue nggak ketemuan, mungkin Helen nggak kontak gue. Terus pas ternyata setelah 2 tahun tim Gaspol tiba-tiba kompensasi jadi baru. Pas gue lagi mau terbang, kompensasinya baru. Jadi we're connecting the dot. Jadi ketika saat itu gue dipecat dari kantor, ketika saat itu gue diberhentiin, ketika waktu itu gue resign, lu akan bersyukur akan hal sial itu, hal negatif itu later. Mungkin teman-teman ada di sini yang lagi susah hidupnya karena financial, lagi bisnisnya susah. Sedih gitu, itu sedih ya. Sedih and you do nothing. But if you do something, nanti in the future you will thank you to that boss yang mecat lu. Untung gue dulu dipecat. Untung gue begini. Harus bentuknya seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai connecting the dot yang sifatnya penyesalan. Gue nyesel kenapa saat itu ditawarin jadi agen, gue nggak mau. Padahal ada dotnya tuh. Tapi karena you do nothing, lu nggak ini.
Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti malam. Bye semua. Foto. Jangan lupa. Foto ya. Foto. Gue fotonya ini ya. Bentar. Yang gaya dikit ah. Kapan lagi? Gue 2 tahun nggak keluar. Iya, ini dong. Hujan lagi. Gaya banget sih, Gojo. Oh my God. Ngomong habis. Ya. Wait. Fotoin nak. Hujan loh Bali ini. Tiap hari. Mbak Cia di kolam aja nggak sombong. Oh, Nah. tahu aja kamu. Udah, thank you. Udah pulang lo, makanya Bali hujan Nah. dulu. Udah. Oke, sip. Hai. Bye semua. Bye. Thank you. Thank you.